Masalah penurunan angka kelahiran dan penuaan populasi yang dihadapi Jepang memberikan dampak besar pada ekonomi dan struktur sosial negara. Di antara masalah tersebut, yang paling serius adalah kekurangan tenaga kerja atau kekurangan sumber daya manusia. Saat ini, berbagai sektor industri mengalami kekurangan pekerja, sehingga membuat kesinambungan usaha menjadi sulit. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menciptakan kualifikasi tinggal baru yang disebut Tokutei Jino. Ini adalah izin yang hanya memperbolehkan bekerja dalam bidang tertentu dan diharapkan dapat membawa angin segar ke pasar tenaga kerja Jepang. Namun, pemahaman tentang kualifikasi tinggal baru ini masih dangkal dan banyak perusahaan serta pihak terkait industri masih bingung bagaimana cara memanfaatkannya, serta masih ada kebingungan tentang perbedaan antara Jino Jishu dan ini. Di sini, kami akan menjelaskan secara rinci perbedaan antara Tokutei Jino dan Jino Jishu, dan akan mendalami cara memanfaatkan setiap sistem. Kualifikasi tinggal Tokutei Jino yang diperkenalkan dengan revisi Undang-Undang Imigrasi tahun 2019 ditujukan untuk orang asing yang memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Ini dibagi menjadi dua jenis, Tokutei Jino 1 Go dan Tokutei Jino 2 Go, masing-masing dengan konten pekerjaan dan kondisi yang berbeda. Sistem ini hanya memungkinkan bekerja dalam bidang tertentu, dengan Tokutei Jino 1 Go, memungkinkan tinggal hingga maksimal 5 tahun dan pada dasarnya tidak memperbolehkan anggota keluarga untuk menemani. Di sisi lain, Tokutei Jino 2 Go ditujukan untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian lebih tinggi, dan setelah lulus ujian, mungkin memungkinkan anggota keluarga untuk menemani. Sistem Jino Jishu bertujuan untuk memungkinkan orang dari negara berkembang belajar teknologi dan pengetahuan Jepang dan berkontribusi pada pengembangan negara asal mereka. Peserta pelatihan dapat bekerja dan belajar di tempat kerja nyata di Jepang selama periode tertentu. Namun sistem ini ditempatkan sebagai bagian dari program pendidikan dan pelatihan, bukan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jepang. Ini diatur ketat oleh Undang-Undang Pelatihan Keahlian dan sangat menekankan pada perlindungan hak peserta pelatihan. Perbedaan utama terletak pada tujuannya. Tokutei Jino bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jepang, sementara Jino Jishu berfokus pada kontribusi internasional, terutama membantu orang dari negara berkembang belajar teknologi dan pengetahuan Jepang. Ada juga perbedaan dalam kondisi kualifikasi tinggal, kemungkinan anggota keluarga menemani, dan lingkup pekerjaan yang diizinkan. Terutama, Tokutei Jino adalah sistem yang relatif baru, sehingga hanya memungkinkan bekerja dalam bidang tertentu, dengan persyaratan yang berbeda antara Tokutei Jino 1 Go dan Tokutei Jino 2 Go. Sementara itu, Jino Jishu mencakup berbagai jenis pekerjaan yang lebih luas, namun karena tujuannya adalah transfer keahlian, ada batasan tertentu dalam penggunaannya sebagai sumber tenaga kerja. Perusahaan perlu memahami tujuan dan kondisi masing-masing sistem saat menggunakannya. Khususnya, saat menggunakan Tokutei Jino, perusahaan perlu menilai apakah pekerja asing yang diterima sesuai dengan sektor dan pekerjaan yang ditargetkan, serta bagaimana mengatur dukungan dan sistem pemantauan. Di sisi lain, saat menggunakan Jino Jishu, perlu untuk memprioritaskan tujuan transfer keahlian dan fokus pada pendidikan dan pelatihan peserta. Dengan latar belakang kekurangan sumber daya manusia di Jepang, Tokutei Jino dan Jino Jishu adalah dua sistem kualifikasi tinggal yang mendapat perhatian. Kedua sistem ini memiliki perbedaan yang jelas dalam tujuan, pekerjaan yang ditargetkan, dan kondisi. Perusahaan dan pihak terkait industri perlu memahami perbedaan ini dan melanjutkan penerimaan tenaga kerja asing yang sesuai, yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan baik di dalam maupun luar negeri. Penting untuk mencari nasihat dari ahli untuk memahami cara penggunaan dan kondisi yang lebih spesifik, serta untuk mengikuti informasi terbaru dan mempertimbangkan penggunaan sistem tersebut secara efektif.